Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya, yaitu Pandiko Magdegemi Satya, akan membahas mengenai penyalahgunaan AI. Nah, topik yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini berfokus pada dua hal, yaitu adversarial attack dan juga deepfake. Nah, yang pertama adalah adversarial attack, yaitu adalah sebuah manipulasi atau eksploitasi model machine learning menggunakan data khusus. Serangan ini memanfaatkan kelemahan sistem sehingga sistem memberikan hasil yang tidak sesuai. Nah, jadi intinya adversarial attack ini adalah sebuah teknik manipulasi yang dilakukan oleh para pelakunya untuk memodifikasi hasil dari output dari sebuah model machine learning. Jadi mereka memanipulasinya dari bagian inputnya yang akan diolah oleh model machine learningnya dan kemudian menghasilkan input sesuai yang diinginkan oleh pelakunya. Nah, contoh kasus dari adversarial attack ini ada beberapa hal, tapi yang paling sering terjadi itu adalah manipulasi objek sehingga AI salah mengidentifikasi hal. Nah, ini contohnya adalah ketika AI digunakan sebagai alat untuk mendiagnosa penyakit pada seseorang. Nah, jadi pelakunya ini dapat mengolah input-input khusus yang sudah mereka manipulasi untuk diolah oleh AI ini yang akan di training. Nah, jadi hasil trainingnya ini menjadi tidak akurat, itu sehingga penyakit yang didiagnosa oleh AI ini menjadi tidak tepat dan penanganannya menjadi tidak tepat juga terhadap orang tersebut. Kemudian kasus lainnya adalah ketika berkendara menggunakan kendaraan yang dapat uh, dikendalikan oleh dirinya sendiri, seperti misalnya mobil Tesla. Nah, jadi dilakukan hal yang sama pada inputnya, sehingga nantinya uh, si AI-nya ini tidak dapat mengidentifikasi lingkungan sekitarnya dengan baik. Misalnya rambu lalu lintasnya tidak tepat yang diidentifikasi. Misalnya seharusnya stop, tapi dimodifikasi sehingga itu hanya misalnya tanda parkir. Jadi kemungkinan saja ketika seharusnya mobil stop, dia malah uh, karena teridentifikasi itu sebagai tanda parkir, jadi dia tetap melaju saja. Nah, jadi kemungkinan terjadi kecelakaan seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah pemalsuan data keuangan untuk terlibat dalam aktivitas penipuan. Ini juga dapat dilakukan dan konsepnya sama seperti manipulasi objek tadi. Cuma di sini yang di ini yang dilakukan penyerangan itu adalah misal pada sistem pendeteksi transaksi yang mencurigakan. Jadi mereka melakukan hal yang sama pada sistem tersebut sehingga nantinya hasil transaksi ilegal mereka akan dianggap legal oleh sistem pendeteksinya. Alternatif solusinya ada beberapa hal, yaitu yang pertama adalah melatih model menggunakan data yang sudah mencakup contoh serangan adversarial. Jadi dicoba untuk melatih AI dengan mencakup contoh serangan adversarial. Jadi AI-nya dapat mendeteksi yang mana input-input yang merupakan serangan adversarial. Kemudian melakukan pendeteksian untuk mengenali input baru yang mencurigakan. Nah, ini juga penting karena AI ini agar dapat mendeteksi adversarial attack yang baru. Kemudian menghilangkan input yang tidak realistis. Jadi misalnya inputnya sudah terkena adversarial attack, jadi dapat dihilangkan input-input yang tidak baik tersebut. Nah, selanjutnya adalah deepfake. Nah, deepfake adalah teknologi manipulasi video dan audio yang menggunakan kecerdasan buatan untuk menciptakan konten yang membuat orang terlihat atau terdengar melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak dilakukan. Jadi misalnya membuat video palsu dengan menggunakan karakter tertentu, karakter orang yang nyata. Nah, contohnya di sini terdapat kasus-kasus deepfake itulah video pornografi yang dimodifikasi. Jadi wajah dari pelaku pornografinya itu dimodifikasi menyerupai wajah orang-orang tertentu. Kemudian penyebaran hoax menggunakan tokoh tertentu. Nah, penyebaran hoax ini contohnya dulu pernah dituduhkan kepada Donald Trump, Mark Zuckerberg, dan Vladimir Putin. Jadi pelakunya membuat video dengan menggunakan wajah mereka, dan di video tersebut mereka mengatakan hal-hal yang sebenarnya tidak pernah mereka katakan sama sekali gitu. Jadi mereka menyebarkan hoax menggunakan tokoh-tokoh tersebut. Yang terakhir adalah pemalsuan suara atau video untuk penipuan. Nah,
Ini juga mirip sebenarnya dengan penyebaran hoax tertentu. Jadi inti dari deepfake ini adalah pemalsuan suara atau video untuk melakukan suatu penipuan. Nah, contohnya di sini mungkin itu adalah misalnya ini seseorang soal bertingkah seolah-olah misalnya dalam sebuah perusahaan dia seolah-olah menjadi bosnya. Jadi dia akan modifikasi suara menggunakan suara bosnya dan memerintahkan misalnya karyawannya untuk melakukan eh, hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan. Misalnya eh, dia ingin eh, mencuri uangnya, jadi meminta karyawannya untuk mentransfer dana eh, ke nomor rekening sekian seperti itu. Padahal sebenarnya bosnya tidak tahu apa-apa mengenai hal ini. Nah, alternatif solusinya ada beberapa hal. Itu di sini eh, yang pertama adalah meningkatkan sistem pendeteksi deepfake. Nah, ini penting sekali karena eh, harus ada sistem yang dapat mendeteksi mana merupakan konten-konten yang merupakan deepfake ataupun uh, merupakan konten yang memang asli sebenarnya. Kemudian penerapan watermark pada konten deepfake. Nah, ini seharusnya penting diterapkan karena untuk misalnya jika ada konten deepfake yang dibuatkan, maka seharusnya ada watermark digital yang terdapat di dalamnya sehingga misalnya dicek kebenarannya nanti dapat dengan mudah dilihat gitu apakah ini konten deepfake atau bukan. Kemudian meningkatkan edukasi dan literasi mengenai deepfake. Jadi orang-orang sadar bahwa jika ada suatu video tertentu, mereka dapat melakukan recheck kembali mengenai kebenaran video tersebut. Nah, yang terakhir itu menetapkan regulasi hukum yang melarang pembuatan deepfake dengan niat jahat. Sekian pembahasan saya mengenai penyalahgunaan AI, terutama pada adversarial attack dan deepfake. Terima kasih karena telah menonton.